Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pil Mediana dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dan pada episode kali ini, Setetes Embun akan mengangkat sebuah tema, yakni menghargai local wisdom. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentu sangat menjaga hubungan baik antar manusia atau hablum minannas di tengah-tengah kehidupan umat, dan hal itu dilakukan guna menjaga persatuan dan juga persaudaraan. Dalam bidang muamalah hubungan sesamanya, umat Islam harus menghargai berbagai kearifan lokal yang tentunya masih dalam syariat Islam, dan tentu harus juga meluruskan manakala bertentangan dengan syariat Islam, sehingga kearifan lokal tetap harus tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sebenarnya peran kita untuk bisa menghargai dan menjaga kearifan lokal? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studi kita kali ini, yakni Gus Rijal Mumazik MHI, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Pia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Pia juga sehat, semoga kru juga sehat semua. Amin. Selamat datang tentunya di Jember 1 TV. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Senang. Betul. Merupakan jumpa pertama Ustadz menyapa pemirsa Setetes Embun tentunya. Ya betul, ini pertama. Kalau yang sebelumnya kan pada program Ramadan itu. Betul. Ya. Dan Ustadz, ini mengenai tema kita pada Setetes Embun kali ini adalah menghargai local wisdom ataupun kearifan lokal. Bagaimana sebenarnya peran kita untuk bisa turut andil dalam menghargai dan juga menjaga kearifan lokal tersebut? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sangat menarik sekali Mbak Fia apabila kita membincang tema local wisdom atau kearifan lokal. Betul. Pada mulanya pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu kita titik tekankan pada bagaimana kita sebagai makhluk Allah, manusia memiliki daya cipta karya dan karsa. Nah, hal-hal semacam itu kemudian direalisasikan dalam berbagai wujud, ya, termasuk wujud tradisi. Apa itu tradisi? Sesuatu yang dilakukan secara berulang kali, disepakati oleh sebuah komunitas dan diwariskan secara turun-temurun. Makanya kemudian ada banyak tradisi-tradisi yang bisa kita kontekstualisasikan, kita warisi dari leluhur kita, dari nenek moyang kita. Ada yang kemudian dari tradisi di situ, kemudian yang sesuai, yang selaras dengan syariat Islam, ada yang tidak. Betul. Nah, karena hakikatnya manusia itu adalah manusia yang berkreasi. Kreasi itu timbul dari rasa penasaran dan juga rasa penasaran dan juga faktor eksistensial untuk bahwa manusia ini adalah sesuatu makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain dalam hal soal cipta, karya, dan karsa. Oleh karena itu, ketika kita membahas tentang local wisdom, maka setiap bangsa di dunia, etnis dan suku itu memiliki tradisi, ya. Tradisi-tradisi, sekali lagi saya ulangi, ada yang sesuai dengan Islam, ada yang tidak. Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, tradisi-tradisi bangsa Arab saat itu yang baik dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai dengan misi syariat Islam itu disesuaikan, tidak langsung dibuang. Saya contohkan misalnya kebiasaan bangsa Arab dalam menjamu tamu dan menghormati tamu. Itu adalah tradisi yang diwariskan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan selama berabad-abad dipertahankan oleh masyarakat Arab pada saat itu. Ada lagi tradisi loyalitas, etnisitas, kesukuan, ya, solidaritas dan sebagainya. Ada juga tradisi-tradisi peperangan.
dan sebagainya. Nah, yang tidak sesuai itu dibuang, yang sesuai dipertahankan dan dipoles sedemikian rupa. Termasuk salah satu tradisi local wisdom lah bahasanya zaman saat itu adalah tradisi penyembelihan hewan manakala menyambut kelahiran buah hati yang kita sebut akikoh. Zaman sebelum Rasul, tradisi jahiliyah ketika menyambut kelahiran buah hati maka disembelihkan domba atau kambing, lantas kemudian ketika darah sudah mengucur maka orang tua mengambil darah dari hewan yang telah disembelih tersebut dioleskan ke ubun-ubun bayi yang baru lahir. Tradisi semacam itu dipertahankan oleh Rasulullah, akan tetapi serpihan-serpihan yang tiada guna dihapus. Apa? Akikohnya tetap dipertahankan, tetapi kemudian tradisi mengoleskan darah dari hewan itu yang di ubun-ubun bayi ditiadakan. Caranya bagaimana? Diganti dengan cara mengoleskan minyak za'faron. Lantas kemudian rambut si bayi dicukur, lantas kemudian ditimbang, terus kemudian ditukar dengan perak dibagikan kepada fakir miskin. Bagi saya Rasulullah mempertahankan tradisi yang sudah ada, tetapi secara prinsipil beliau menyesuaikan dengan Islam, dan secara serpihan-serpihan anasir-anasir jahiliyah itu dibuang. Demikian pula tradisi solidaritas bangsa Arab. Bangsa Arab itu terkenal sebagai bangsa pemberani, solidaritas kesukuannya tinggi, loyalitas antar kesukuan tinggi, mereka juga sabar karena iklimnya yang sangat gersang semacam itu dipertahankan, tetapi diubah sedemikian rupa dari aspek loyalitas kesukuan diubah oleh Rasulullah menjadi ukhuwah Islamiyah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kearifan lokal inilah yang kemudian menjadi titik pijak dalam fiqhud dakwah. Bagaimana dakwah, mendakwahkan Islam tidak disertai dengan kekerasan, mendakwahkan Islam, mengajak orang masuk Islam, mengajak orang agar jatuh cinta pada ajaran agamanya, tidak dilakukan dengan cara-cara yang justru merusak citra Islam tersendiri, bahkan melanggar prinsip Islam. Itu kemudian dilakukan oleh para sahabat Rasul, melanjutkan misi kenabian dengan cara apa? Intisyar, menyebar ke berbagai negara, termasuk kemudian murid dari para sahabat, murid-muridnya dan murid-muridnya sampai generasi Wali Songo menyebarkan Islam di wilayah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Ada sesuatu yang menarik manakala kita melihat kiprah dakwah para Wali Songo ini, karena beliau berpijak pada surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dua pokok prinsip yang menjadi ketetapan beliau-beliau, baru ketika misalnya menghadapi kaum yang ngeyel digunakan strategi yang ketiga yang ada di dalam surat tersebut, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini contohnya yang menarik, Mbak. Tradisi masyarakat kita ya, itu adalah tradisi yang masyarakat yang memang sudah berakar mempercayai kalau ada zat yang maha kuasa yang menciptakan segalanya, atau dalam orang Jawa menyebutnya zat kang murbeng dumedi itu ya, dumedi itu. Tetapi mereka belum bertauhid, mereka hanya percaya tapi tidak bertauhid. Makanya orang-orang para antropolog menyebut ini adalah ajaran animisme, dinamisme dan seterusnya. Lah, mereka ini memiliki tradisi di mana ketika sebelum mereka melakukan sesuatu perbuatan yang penting, mereka melakukan ritual. Ketika misi sudah tercapai, tujuan dari permohonan tersebut ya dikabulkan oleh dewa dan seterusnya, mereka kemudian menyajikan semacam persembahan. Mereka juga mengundang dan merayakan bersama-sama atas anugerah yang telah dia dapatkan. Yang ketiga adalah tradisi prosesi manakala ada kematian. Kematian yang membuat mereka berduka cita dirayakan juga oleh kerabat dan tetangga. Tradisi sudah ada, tetapi di situ seringkali tradisi yang sudah ada mapan terwariskan secara turun-temurun, pertama melanggar syariat, yang kedua juga bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, yang ketiga tentu saja tidak bisa dibenarkan secara hukum. Misalnya ada tradisi pengorbanan manusia, itu ada dulu, bukan hanya di wilayah Mesir, di wilayah suku Aztek, Inka, Maya dan seterusnya. Di Jawa ada zaman dulu.
pengorbanan manusia semacam itu, lantas kemudian diubah, Islam masuk, diubah apa? Oh, sebelum melakukan sesuatu mereka kemudian apa, membuat semacam persembahan dan seterusnya. Inilah yang kemudian diganti oleh kita, diganti oleh ulama-ulama Wali Songo, para pendakwah apa? Jangan korban manusia. Memangnya ada eranya Maulana Malik Ibrahim, salah satu pendakwah Wali Songo, diubah jadi apa? Selamatan, memohon keselamatan pada diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan. Terus apa? Apakah kemudian diisi dengan tari-tarian? Karena ada ritual semacam itu. No. Tradisi kemudian apa, campur baur laki-laki dan perempuan, tradisi sudah ada, tapi ini yang dihilangkan. Apa? Yang namanya selamatan dilaksanakan memohon kepada Allah, ya, pakai doa, dilandasi sholawatan dan seterusnya. Yang pertama selamatan. Yang kedua tadi itu saya sebutkan, Mbak Bia, apa? Yaitu manakala mereka memperoleh anugerah, misinya berhasil, cita-citanya dikabulkan dan seterusnya, mereka nggak mau kemudian merayakan sendirian, karena kita masyarakat kolektif. Apa? Undang tetangga minum-minum, undang tetangga nari-nari, tidak jelas, adu ayam dan seterusnya, judi. Tradisinya ada, prinsipnya ada, kumpul-kumpulnya ada, tapi yang halal semacam itu dihilangkan, diganti apa? Tasyakuran. Ya, tasyakuran di sini sebutnya tasyakuran. Kalau di Amerika Thanksgiving, thanks, matur suwun, giving atas kanugrahan saking Gusti Allah, kan gitu. Apa yang ketiga? Tradisi kematian. Dulu ketika kematian ya sudah, orang kumpul nggak ngapa-ngapain, mungkin hanya menghibur keluarga yang sedang berduka cita, berbelasungkawa, selesai cangkruk ngomong ngalor ngidul sambil nenggak tua. Kadang sudah main judi dan seterusnya. Kumpul-kumpulnya ada, tapi anasir-anasir jahiliyah diubah. Akhirnya apa? Ayo tahlilan saja, mendoakan almarhum. Itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada salah satu kaidah fikih, al-'adah al-muhakkamah. Adat bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum. Ya, karena masyarakat kolektif itu berpikir visi yang sama, maka biasanya lebih cenderung mudah diarahkan untuk menuju kebaikan. Kalau ada tradisi, local wisdom, kebijaksanaan lokal, kearifan lokal yang sudah mapan, tetapi di situ ada kurang lebih 50% kebaikan, yang 50% itu keburukan, maka jangan dihapus. Apa caranya? 50% keburukan dihilangkan agar persentasenya 100% menjadi kebaikan. Itu strategi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, di dalam menghargai tradisi-tradisi lokal, menghargai local wisdom dan seterusnya, maka harus menggunakan fiqhud dakwah atau fikih dakwah. Apa? Secara metodologis sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125 yang saya sebutkan tadi. Yang kedua itu menggunakan metode tadriji. Apa metode tadriji? Itu step by step. Tidak bisa kemudian kita berdakwah kepada sebuah komunitas non muslim yang ingin kita islamkan, kita sampaikan hidayah kepada mereka, lantas kemudian langsung mereka kita minta untuk langsung menutup aurat secara langsung, belum biasa. Tapi apa? Yang penting sopan dan seterusnya. Tadriji, apalagi belum bisa bacaan sholat dan seterusnya, pelan-pelan dan seterusnya. Ketika sudah menggunakan metode tarbiyah, dakwah semacam ini, maka biasanya itu dakwahnya akan langgeng karena tiada akar kekerasan di sana. Orang itu lebih cenderung lebih cenderung menyukai sesuatu yang tidak ada unsur kekerasannya. Betul. Itu sudah fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu dan yang lain banyak sekali. Makanya saya tadi menyebutkan ada al-'adah al-muhakkamah, karena di dalam kemudian dipreteli lagi ternyata adat, kalau adat itu konteksnya itu lebih luas, ya, tradisi adat lebih luas, tapi kemudian lebih spesifik itu disebut sebagai urf. Urf itu adalah sesuatu kebaikan menurut sebuah komunitas, tapi kemudian nanti kadangkala satu kebaikan menurut sebuah komunitas belum tentu baik secara syar'i, maka kemudian ulama membagi ada urf sahih, ada urf fasid. Urf sahih itu adalah kebiasaan yang baik, urf fasid kebiasaan yang rusak. Oh, saya ke Bali, ternyata di sana bagi masyarakat Bali misalnya
Ketika merayakan sesuatu, baiklah kita kumpul-kumpul, misalnya gak balilah sebuah komunitas, kita merayakan, saya dapat tender proyek, yuk kita rayakan komunitas ini tasyakuran semacam itu, tapi nenggak arak bagi mereka bagus, tetapi secara syar'i tidak bagus, dan itu. Makanya ada pertimbangan semacam itu. Itulah mengapa di dalam tradisi keulamaan kita, selain menentukan ada uruf sahih dan uruf fasid yang rusak itu tadi, setiap ulama memiliki corak metodologi dakwah yang berbeda-beda. Ada coraknya kesenian, seperti tadi saya contohkan Sunan Kalijogo pakai corak seni. Orang Jawa zaman saat itu, sejak era kerajaan Kahuripan, Kalingga, Pajajaran, Singosari, Majapahit, itu dikenal sebagai suatu komunitas suku yang memiliki seni ukir terbaik di masanya, yang diwariskan secara turun-temurun dari kerajaan ke kerajaan, dari dinasti ke dinasti. Tetapi kemudian karena di dalam Islam ada larangan membuat patung yang dijadikan sesembahan, potensi seni manusia, seni untuk berkreasi itu alamiah, given dari Allah. Hanya perlu diarahkan, jangan bikin patung lah. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasulullah. Terus bagaimana kalau saya nggak matung, nggak ngukir sehari saja, stres saya, Pak Kiai? Sudah, sekarang coba alihkan, kamu tetap ukir, tapi jangan ukir patung. Apa? Ukir ini kayu, ukir batu, tapi corak ukirannya jangan corak fauna atau manusia, corak flora. Maka kemudian muncullah peradaban ukir-ukiran yang antara lain berporos di Jepara dengan ukiran-ukiran yang sangat halus. Mereka tidak lagi mengukir gambar binatang dan seterusnya, tapi digantikan dengan corak bunga. Sangat indah sekali. Nah, hal semacam ini sekali lagi Islam menghargai fitrah kemanusiaan. Islam juga menghargai adanya daya kreasi manusia, karena mereka adalah makhluk yang berakal melalui cipta, karya, dan karsa. Yang selanjutnya, ini esensinya, bagaimana kemudian setiap ada kebaikan adat yang disepakati oleh masyarakat, kalaupun persentase 50% baik, 50% buruk, jangan dihapus semua, tapi kita fullkan persentase hingga 100% menjadi sebuah kebaikan. Yang nomor 4, pakai fiqhud dakwah agar corak dakwah lebih mengakar. Nah, semacam itu. Ini sebuah pengantar tausiah yang luar biasa yang bisa memberikan pencerahan bagi kita semua tentunya. Jadi semakin banyak kita tahu ternyata Islam itu memiliki banyak metode untuk bisa diterima oleh masyarakat, utamanya di Indonesia dengan kekayaan budaya yang sangat ragam begitu, Ustaz. Lalu sebenarnya bagaimana Islam sendiri untuk bisa menghargai cipta karya dan karsa tersebut, Ustaz? Ya, di antaranya saya sebutkan tidak bertentangan dengan syariat. Nggak bertentangan, walau kemudian menciptakan sebuah adat, kemudian nyembah berhala dan seterusnya, ya tentu saja melanggar itu. Solusinya bagaimana? Kumpul-kumpulnya tetap ada, berhalanya ditinggalkan, diisi dengan doa-doa. Yang kedua, kalaupun kemudian tidak bisa diraih sepenuhnya, jangan ditinggalkan sepenuhnya, karena ada kaidah ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau tidak bisa meraih keseluruhannya, maka jangan membuang semuanya, diambil separuhnya saja, ya. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Jadi jangan kemudian tinggalkan. Ya itu tadi, kumpul-kumpulnya ada, komunitas kita. Karena masyarakat kita, Mbak, itu adalah masyarakat komunal. Basisnya basis agraris. Wong lek kadung seneng dan setelah kumpul-kumpul itu pasti disambung sama mangan-mangan. Kalau nggak disambung mangan-mangan, sambil obrolan. Kalau nggak sambil obrolan, biasanya ketika misalnya orang kemudian minum itu tukaran, kan gitu kan. Nah itu diisi pakai metode itu. Nah ini yang paling penting lagi, pakai metodologi dakwah. Kalau dakwah kemudian berdasarkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tapi salah dalam konsep penerapannya, maka itu akan meruntuhkan fondasi dakwah yang telah dirintis. Saya contohkan sesuatu yang unik bagi saya, Mbak Via, manakala kita melihat dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shadiq, ya, itu dakwah di Kudus. Kenapa namanya Kudus? Karena beliau konon berasal dari Palestina. Dari mana? Dari Al-Quds. Makanya disebut di sini ketika beliau mendarat di sini, membuat sebuah kota namanya Kudus, berasal dari Al-Quds di Palestina. Nah, ketika beliau berdakwah,
Beliau melihat komunitas yang hidup di masanya saat itu adalah komunitas orang Hindu. Orang Hindu menghormati sapi karena dianggap tunggangan Dewa Wisnu atau mungkin Dewa Krishna. Nah, ketika Idul Adha, Sunan Kudus ketika melihat para santrinya menyeret seekor sapi untuk mau disembelih, dilarang sama beliau. Kenapa? Khawatir menyinggung tetangganya yang Hindu. Walaupun di Islam itu diperbolehkan menyembelih sapi dalam rangka Idul Kurban, tetapi karena ada banyak tetangga Hindu, maka kemudian Sunan Kudus khawatir kalau ini justru malah menyinggung mereka, akhirnya nggak rukun. Solusinya bagaimana? Sapi silakan kandangkan, sekarang beli ke pasar. Beli apa Kanjeng Sunan? Beli kerbau. Akhirnya disembelihlah kerbau. Kebiasaan dilakukan oleh Sunan Kudus untuk menghormati masyarakat Hindu, akhirnya mereka simpatik, semua masuk Islam. Hingga sekarang tidak pernah kita jumpai dalam kurun waktu 400 tahun orang Hindu yang ada di Kudus. Walaupun sudah nggak ada orang Hindu di Kudus, tetapi masyarakat tetap mempertahankan tradisi penyembelihan hewan kurban berupa kerbau. Bahkan bukan hanya pada saat kurban saja, dalam tradisi pembuatan dendeng, dalam tradisi pembuatan rawon, pembuatan bakso itu juarang zaman dulu. Bahkan kemudian kalau kita ke Kudus, kita beli krecek kerupuk rambak. Itu bukan putih seperti di Jember, Mojokerto, tapi agak kecoklatan. Saya tanya, ini kerupuk dari apa kok kecoklatan kerupuk rambaknya? Itu ternyata dari kulit kerbau. Wah. Coba, Sunan Kudus tidak membuat sebuah landasan hukum larangan ini larangan itu, tapi pada pendekatan simpatik dan hebatnya hukum irsyadi ini yang arif ini bisa bertahan 500 tahun, setengah milenium. Itu gila bagi saya, itu luar biasa tanpa ada pertentangan. Nah, hal-hal semacam inilah sekali lagi yang penting tidak melanggar norma syariat, tidak melanggar norma hukum, juga tidak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Betul. Seperti itu. Dan itu, Ustaz, apakah ada sebenarnya ketentuan syariat dalam upaya untuk bisa menghargai local wisdom itu sendiri? Ya, diantaranya itu tadi. Yang penting silakan kamu berkarya, silakan kamu berkreasi cipta, silakan kamu berkarsa melalui seni dan seterusnya, asalkan tetap berpijak pada rambu-rambu syariat. Saya contohkan misalnya sesuatu yang unik bagi kita. Sebelum Ramadan, biasanya masyarakat kita di Jawa khususnya maupun di Madura ada tradisi nyadran. Apa nyadran? Nyadran itu tradisi ziarah kubur ke makam leluhur. Betul. Leluhur disapa. Karena ada hadisnya seorang ahli kubur itu manakala dikunjungi oleh saudaranya, kerabatnya, mereka merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan manusia pada saat hidup. Nah, yang kedua itu ada setelah kemudian ziarah kubur, maka kemudian menjelang Ramadan yang dilanjutkan menjelang Lebaran tradisi masak diantarkan kepada tetangga. Betul. Ya, megengan kalau kita ya kan. Itu landasannya apakah enggak ada orang yang bilang itu enggak ada di dalam Al-Qur'an dalilnya. Loh, ada. Ayo cek surat Ali Imran ayat 134. Itu ayat yang seringkali saya kemukakan sebelum lebaran maupun ketika halal bihalal. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bersedekah. Siapa orang bersedekah? Disebut di akhir, orang muhsinin, orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik itu disebut sama Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang mensedekahkan hartanya, fisaroi, dalam kondisi ketika dia sedang lapang, wadharroi, maupun ketika dia dalam kondisi sempit, paceklik, krisis moneter. Terus kemudian apalagi yang dilanjutnya wal kadhiminal ghaidha, orang yang sanggup menahan amarahnya walaupun dia punya hak untuk marah. Yang terakhir disambung wal afina 'anil nas, orang yang sanggup memberikan permaafan kepada orang lain, pada sesama manusia. Orang memaafkan menunjukkan kerendahan hatinya. Orang meminta maaf menunjukkan kalau dia memang berjiwa besar. Kayak gitu. Itu kemudian dilanggengkan. Ayat Al-Quran di breakdown melalui tindakan bersifat kultural, sosial kemasyarakatan, gawe koyok ngeniku. Seperti itu.
Betul Ustadz. Dan memang luar biasa sekali ketika kita tahu dan belajar kembali kisah-kisah bagaimana Islam merangkul umat di Indonesia tentunya dengan beragam budaya yang sudah ada sebelumnya. Dan mungkin menjadi introspeksi kita sendiri, utamanya para warganet mungkin. Ketika kita dihadapkan pada sebuah perbedaan sedikit pun ketidaksamaan antar pendapat mungkin, dan itu langsung menjadi sensi tersendiri dan langsung tinggi tensinya. Adakah upaya Ustadz bagaimana cara kita sebagai umat beragama ini bisa bijak dalam menghargai perbedaan tersebut? Paling penting, pertanyaan paling penting diajukan Mbak Fia. Masyarakat kita bukan hanya orang Jawa, Madura, Minang dan seterusnya, kita dalam satu rumpun besar masyarakat Nusantara itu pada dasarnya memiliki filsafat yang walaupun tidak sepakati secara perundang-undangan, secara formalitas, tetapi hidup di alam bawah sadar kita semua. Apa filsafat dalam bahasa Jawa yang disebut piye apike, piye penake? Betul. Piye apike, piye penake. Dua prinsip inilah yang menyebabkan ada 750-an suku bangsa, 1.200 bahasa, agama yang berbeda hidup rukun sejak 17 Agustus 45 sampai sekarang. Karena apa? Menerapkan prinsip di dalam alam bawah sadar piye enake, piye apike. Karena dulu founding fathers kita sebelum kemerdekaan sudah berdebat bentuk negara ini bagaimana. Sebagian kubu menginginkan negara kita dibentuk sebagaimana Prancis, sebagaimana Amerika, liberal, sekuler, nggak ada kaitannya agama dengan negara. Sebagian yang lain menginginkan, nggak bisa, umat Islam mayoritas yang selama ini berjuang, maka sebaiknya, sewajibnya, seharusnya Indonesia adalah menjadi negara Islam. Wah, gontok-gontokan perdebatan tiba-tiba mengerucut pada sebuah konsensus. Apa? Berdasarkan falsafah yang mengendap di alam bawah sadar para bapak bangsa. Piye apike, piye penake. Wis gak usah melok negara sekuler, gak usah melok negara Islam. Gawe negara apa? Negara beragama. Bukan negara agama, bukan negara sekuler. Negara beragama berdasarkan falsafah Pancasila. Piye enake, piye apike. Itulah penting komunikasi juga. Sekali lagi perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar karena setiap otak memiliki landasan pemikiran masing-masing. Yang kedua, perbedaan apapun juga merupakan fitrah dari Allah. Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disama-samakan. Itu bukan kalimat saya, itu kalimat dari Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi, PBNU, ketua beberapa periode yang lalu. Seperti itu. Luar biasa Ustadz. Jadi memang kita harus mengawali, menghargai kearifan lokal adalah dengan landasan toleransi itu yang betul. Maka saya seperti tadi tidak boleh menyamakan yang berbeda dan tidak boleh membeda-bedakan yang sama. Begitu Ustadz. Dan ini pembahasan yang cukup menarik dengan tema menghargai local wisdom. Namun lagi-lagi kita terbatas dengan durasi yang hanya 30 menit Ustadz. Namun tentunya semoga pahala terus mengalir kepada beliau-beliau yang dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah, terutama kepada Ustadz Rizal Mumazik yang sudah meluangkan waktunya pada episode Setes Embun kali ini. Dan pemirsa, tidak bisa dimaknai bahwa Islam sebagai ajaran yang eksklusif, yang tidak menyisakan ruang dan waktu untuk kearifan lokal. Karena justru Islam tidak provokatif namun inovatif seperti yang dibawakan oleh Rasulullah SAW kepada kita hingga hari ini. Dan demikian tadi Setetes Embun pada episode kali ini. Saya Pia Mediana mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Mbak Fia. Terima kasih.